Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kebun kakao yang berada di Desa Lembabomban, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong. Ini adalah tanaman MCC 02 yang saat ini sementara banyak panennya, dan ini sudah mulai masuk masa panen untuk MCC 02. Banyak dari awal yang S2 dan lokal sudah habis dipanen, telah selesai masa panennya, karena waktu panennya lebih cepat dibandingkan dengan MCC 02. Saat ini baru mulai masuk masa panennya, karena memang MCC 02 termasuk lambat dalam masa pematangan, sehingga saat ini baru mulai untuk panen. Hari ini saya akan memfokuskan pada permasalahan adalah serangan busuk buah pada tanaman kakao MCC 02 dan jenis lainnya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa untuk subscribe di channel saya Takwim Pajigo, dan jangan lupa setiap saat diupdate video saya dengan menekan lonceng. Kemudian jangan lupa untuk di like dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, mantap petani kakao. Dia adalah tanaman kakao jenis MCC 02 yang ditanam pada areal sekitar 0,75 hektar. Di sini ditanami sekitar 400 pohon tanaman kakao dari berbagai jenis. Tetapi yang lebih dominan di sini adalah MCC 02. Nah, kita ketahui bahwa saat ini wilayah kami di Kecamatan Bolano sekarang lagi musim hujan yang sangat tinggi, sehingga mengakibatkan di dalam kebun terjadi kelembaban yang cukup tinggi, sehingga apa yang muncul pada saat ini adalah munculnya busuk buah di buah-buah yang matang, yang sudah hampir matang, maupun buah yang muda. Dan hal ini perlu diantisipasi lebih awal sebenarnya untuk mencegah lebih banyak terjadinya serangan. Tetapi perlu diketahui pula bahwa MCC 02 termasuk jenis klon yang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tetapi busuk buah ini sangat sulit dikendalikan. Nah, ini saya lihat buah-buah yang telah dipanen ini terserang busuk buah. Ini banyak yang terserang. Sebenarnya di tingkat petani di wilayah kami, buah yang telah memasuki masa panen kemudian terserang busuk buah, ini bijinya masih bisa diambil. Tetapi apabila busuk buah menyerang pada buah yang belum berisi, nah ini yang mengakibatkan kerugian total pada satu buah. Nah, apa sebenarnya mengakibatkan busuk buah ini? Biasanya ini pada kulit-kulit yang kemungkinan sudah banyak juga terserang busuk buah, tetapi dibiarkan begitu saja di atas tanah, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya penularan kepada tanaman atau buah-buah yang bagian atas.
Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan di dalam kebun untuk mengatasi busuk buah. Nah, buah-buah yang seperti ini yang terserang ini dikeluarkan dari pohon, kemudian ditempatkan pada satu tempat, kemudian harus dikuburkan. Nah, itu cara yang untuk mengatasi secara manual. Nah, ini kita lihat MCC02 yang telah terserang dan ini. Nah, inilah yang mengakibatkan terjadinya penularan kepada tanaman lain, di mana buah-buah yang telah terserang ini tidak dari awal dikeluarkan. Nah, ini banyak buah yang telah terserang ini dan ini. Nah, ini tidak dikeluarkan dari pohon. Nah, sehingga apa yang terjadi, ini telah terserang ini. Nah, ini karena diakibatkan kelembaban yang terlalu tinggi di areal tanaman kakao. Nah, apalagi ini adalah jenis Sulawesi 2 atau sebut dengan S2 atau bisa disebut dengan BR25. Nah, ini adalah tanaman yang penularan busuk buahnya sangat cepat. Kita lihat ini sangat banyak yang terserang. Nah, ini sama halnya dengan MCC02 karena buah-buah yang terserang tidak dikeluarkan dari awal di atas pohon sehingga menyebar ke buah yang lainnya. Nah, ini lihat sampai di atas ada busuk buah. Nah, S2 ini yang ternyata rentan terhadap serangan busuk buah. Oke. Dan hal lain yang juga mengakibatkan busuk buah karena kurangnya pemangkasan di bagian pohon. Nah, kalau kita lihat di areal tanaman ini masih gelap, sehingga kelembaban yang diakibatkan dari adanya kurangnya pemangkasan, kelembaban di bawah pohon sangat tinggi, dan ini yang mengakibatkan penularan busuk buah sangat cepat terjadi. Nah, ini kita lihat MCC02. Nah, ini mungkin karena dari awal tidak dikeluarkan sehingga menyebar ke buah yang lain. Atau mau jalan di bagian lain. Nah, karena saya lihat di sini kemungkinan buah-buah yang terserang ini dikumpul pada satu tempat yang kemudian tidak dikuburkan. Ini sepertinya buah yang telah terserang. Kita lihat miselnya jamurnya putih, dan ini yang menyebar ke buah yang lain. Dan memang harus diantisipasi apabila secara manual tidak bisa kita lakukan. Selain dikeluarkan dari pohon, buah-buah yang telah terserang juga harus dikuburkan. Dengan kedalaman penguburan itu minimal 20 cm dari atas permukaan tanah. Nah, perlu kita ketahui bahwa jamur Phytophthora
palmivora yang mengakibatkan adanya kanker batang dan busuk buah. Ini penyebarannya atau perkembangbiakannya itu terjadi di atas permukaan tanah, sehingga perlu diketahui pada masa-masa kelembaban tinggi, pembersihan di atas tanah itu dihindari, karena biasanya terjadi penguapan atau misalnya jamur yang dari busuk buah tersendiri itu terbang dan mengena ke buah-buah yang ada di atas pohon. Nah, ini. Kemudian yang terakhir kita lakukan adalah penyemprotan pestisida yang disemprotkan pada bagian tanaman. Nah, ini adalah pilihan terakhir dari pengendalian yang kita lakukan, adalah penggunaan, dan semua hal ini dapat kita lakukan pada kebun-kebun yang kita miliki, karena memang busuk buah ini tidak dapat kita hindari. Ini adalah salah satu penyakit yang juga menyerang pada pohon kakao. Oke, demikian apa yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga menjadi satu bahan pertimbangan kawan-kawan di dalam melakukan budidaya kakao. Ini adalah jenis PB01 yang disambungkan pada tanaman MCC02. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel saya, Takwim Panjigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap petani kakao dengan harga masih berada di atas 100.000.